Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Waalaikumsalam. ya, waalaikumsalam. Ya, saudara-saudara, alhamdulillah kita menjelang UTS ya. Jadi apa itu untuk penjelasan persiapan UTS ini saya buat secara sederhana saja ya, tidak terlalu makan banyak waktu ya. Yang penting adalah di dalam UTS ini nanti saya desain agar nanti Anda mulai mencoba ya, mulai mencoba dan juga mulai berani untuk menggunakan salah satu daripada fasilitas Google, yakni Google Colab ya. Google Colab ini nanti kita gunakan untuk simulasi mendesain suatu konsep encoding dan decoding ya. Encoding dan decoding ini nanti kita simulasikan dengan Google Colab ya. Karena encoding dan decoding ini membutuhkan sedikit pemrograman, tapi saya pikir tidak menjadi masalah karena sekarang itu pemrograman bisa dibantu dengan menggunakan web AI atau artificial intelligence ya. Anda bisa menggunakan ChatGPT kan untuk minta bantuan untuk generate code ya. Seperti contohnya seperti ini ya. Saya mau generate code ya, generate code yang itu digunakan untuk encoding dan decoding ya, maka kita bisa mendesainnya ya, mendesain permintaan kita kepada itu ChatGPT misalkan ya. Jadi nanti Anda tinggal menginginkan ya apa yang Anda inginkan di dalam bentuk pemrograman yang akan di-generate oleh itu ChatGPT atau web AI jenis ya. Di sini saya mau minta gitu kan, generate code in Python gitu kan, to encode and decode string text into hexadecimal ya. Jadi saya mau itu minta itu kode pemrograman dengan dalam bahasa Python yang nanti akan saya copy paste ke ini ya, ke itu Google Colabs ya. Nah, kemudian itu apa yang saya minta itu adalah encoding dan decoding untuk string text ya into hexadecimal. Jadi saya kepingin misalkan saya menginputkan suatu kalimat, dia nanti di encode menjadi itu bentuk huruf atau bentuk data yakni heksadesimal ya. Tinggal saya itu enter aja kan, maka dia akan generate ya kan. Generate code-nya ya, kode pemrogramannya, sehingga kode pemrogramannya nanti bisa kita itu copy paste untuk kita taruh di akun Google Colab kita masing-masing ya. Nah, saudara-saudara, itu pemrograman menggunakan Python itu sebetulnya kurang lebih sama dengan C++ ya, atau juga itu yang lebih advance ya. Misalkan adalah menggunakan itu PHP atau juga Java ya, kurang lebih hampir sama ya. Hanya saja Python ini lebih sederhana ya, lebih simpel, lebih sederhana. Tidak seperti zaman saya dulu ya, semuanya itu harus ada looping ya, looping ya. Kalau dalam Python ini lebih simpel ya, lebih simpel juga lebih praktis ya. Dan algoritmanya juga lebih praktis ya, tidak seperti menggunakan C++ zaman saya dulu ya. Itu nesting ya, itu nesting code-nya itu harus betul-betul kita perhatikan ya supaya tidak terjadi kesalahan di dalam kompilasinya atau compilingnya. Nah, saya pikir ini cepat dipelajari oleh Anda ya, karena itu tidak terlalu repot sekarang di dalam pemrograman. Jadi pemrograman itu zaman sekarang ini lebih mudah karena sudah dibantu oleh AI. Hanya saja tetap kita verifikasi ya, verifikasi bahwa apa yang di-generate oleh ChatGPT ini sesuai nggak dengan keinginan kita. Seperti itu. Halo saudara-saudara, halo, halo, halo. Halo Pak, iya Pak. Ya, paham ya kira-kira ya? Insya Allah Pak. Ya, oke. Jadi nanti UTS-nya adalah nanti Anda mencoba menggunakan Google Colab ya untuk simulasi encoding dan decoding ya. Kalau Anda mau buat sendiri, silakan nggak apa-apa. Pak, saya mau buat sendiri Pak, tanpa bantuan ChatGPT ya. Karena kemampuan anak itu mahasiswa kita tentu belum semuanya ya menguasai coding ya. Jadi saya berikan kebebasan bagi Anda untuk menggunakan web AI ya. Bagi yang sudah bisa ya nggak apa-apa, maka Anda tidak perlu bantuan web AI ya. Anda bisa itu code langsung ya, coding langsung di dalam Google Colab ya kan untuk mendesain suatu itu implementasi encoding dan decoding ya. Jadi saudara-saudara ya kan itu di dalam itu bahasa Python ini yang saya minta adalah itu kita nanti menginputkan
kalimat atau teks ya. Yang kalimat atau teks itu nanti akan itu dikonversi ya, dikonversi menjadi heksadesimal ya. Sehingga encodingnya akan bisa kita eh, teksnya yang nanti akan direpresentasikan di dalam heksadesimal itu nanti bentuknya bukan lagi teks ya, tapi outputnya adalah heksadesimal ya. Jadi itu kita kepilih lihat ya konversinya ya. Kemudian itu decode itu membaliknya ya, membalik kondisi output ya. Output daripada encoding ya atau decoding ya, itu akan dibalikkan menjadi menjadi kode itu yang dalam bentuk heksadesimal akan dibalikkan menjadi string text ya, UTF-8 ya, string text-nya standarnya UTF-8 ya. Jadi kita akan melihat ya. Ini salah satu contoh aja ya, contoh ya kan. Nah, contoh kalau misalkan kita menginputkan hello world, ya, ini apa itu kalimat yang umum ya kalau kita dulu belajar web pemrograman web ya atau juga pemrograman yang itu umum ya. Itu kemudian bagaimana hasilnya ya kan? Hasilnya nanti bisa kita tunjukkan ya, bisa kita tunjukkan di dalam apa itu workspace-nya Google Colab ya, output-nya ya. Sehingga nanti output-nya Google Colab dalam encoding itu nanti akan kita decode ya, kita terjemahkan ulang kembali lagi menjadi hello world seperti ini ya. Simpel saudara-saudara ya. Jadi goal-nya dalam UTS ini adalah saya mencoba memperkenalkan kepada Anda Google Colabs untuk mulai digunakan ya. Karena nanti itu di dalam UAS yang agak sulit itu adalah saya mau mendesain ya pengiriman informasi melalui satu kanal informasi ya. Yang kanal itu tentu ada rumus matematikanya ya. Ada formulasi matematikanya sehingga apa? Sehingga itu tahapan nanti sebelum mengarah ke sana, saya minta semua mahasiswa dalam kelas ini mencoba dulu menggunakan itu running daripada Google Colab ya. Sehingga nanti waktu kita UAS ya mencoba mendesain suatu kanal informasi ya, kemudian kita berikan informasi, outputnya bisa kita ukur performansinya ya. Misalkan adalah signal to noise ratio, kemudian itu tingkat kesalahannya ya, tingkat bit errornya ya, sehingga bisa kita uji ya secara simulasi. Nah itu saudara-saudara tujuannya menggunakan Google Colab ya. Kenapa Google Colab ya? Kenapa tidak yang lain ya? Karena ya ini yang betul lebih memudahkan bagi kita ya, karena semuanya bisa kita registrasikan dengan akun yang ada di sini ya. Misalkan Anda menggunakan C++ online, silakan juga nggak apa-apa ya. Misalkan ini apa itu kita generate menggunakan C++ online juga tidak apa-apa ya. Jadi misalkan Anda itu Pak saya tidak menggunakan Google Colab ya dalam bahasa Python, saya mau menggunakan C++ online ya. Ada yang pernah pakai saudara-saudara menggunakan C++ online? Halo? Halo? Pernah Pak saya Pak, sekali Nah, Pak. sekali ya. Nah, itu juga nah ini ya. Kalau C++ ini kan apa itu agak panjang ya, pemrogramannya agak panjang ya dibandingkan dengan apa itu Python ya. Jadi itu nesting pemrogramannya ini yang agak membingungkan bagi Anda. Jadi kalau intinya sih sama ya. Sama ya. Jadi fungsinya sama, hanya saja itu algoritmanya lebih kompleks ya menggunakan C++ ini ya. Terserah mana yang Anda gunakan, bagi saya tidak menjadi soal ya. Yang paling penting adalah bisa kita simulasikan untuk mendesain suatu konsep encoding ya atau juga decoding ya, kemudian bisa kita itu tunjukkan kepada itu bisa kita tunjukkan untuk kita nanti ya kan kembangkan ya, untuk nanti kita kembangkan menjadi satu konsep pengiriman informasi di dalam kanal ya atau saluran informasi. Begitu saudara-saudara. Halo, halo. Nah, Oke Pak, aman Pak. aman ya. Oke. Kemudian tentu Anda sudah tahu cara menggunakan Google Colab ya. Jadi saya tidak perlu mengajari secara detail ya. Karena informatika ya pasti paling depan lah menggunakan hal seperti ini ya. Nah, Google Colab ya, setelah itu Anda tinggal ya login aja ya, tinggal login otomatis ya. Jika Anda menggunakan Google ya dengan akun email Anda ya, maka Anda bisa menggunakan Google Colab ya dan bisa ngecek simulasi atau juga melakukan itu penataan data di situ ya. Sehingga nanti Anda punya itu folder khusus ya kan untuk simulasi mata kuliah ini ya.
Nah, harapan saya saudara-saudara dengan itu Anda familiar ya menggunakan coding pemrograman, paling tidak anak-anak informatika ini bisa manfaatkannya ya nanti untuk data science ya. Data science misalkan dia itu Anda nanti mengenerate itu code ya yang nanti akan Anda gunakan dalam desain web ya. Paling tidak itu Anda sudah punya referensi. Oh, begini ya. Kalau saya mau mengencoding ya, web ya supaya web itu ada ketambahan di dalam mungkin informasi-informasi yang sangat perlu untuk ditambahkan sebagai metode yang spesifik yang nanti Anda gunakan dalam tugas akhir ya. Gitu saudara-saudara. Halo. Oke, nanti saya berikan waktu 2 minggu ya Anda mengerjakan soal UTS-nya ya. Konsep encoding decodingnya yang mudah-mudah saja ya, konversi apa itu, konversi lah ya, sifatnya konversi konversi dulu ya. Kemudian kalau Anda konversinya banyak sekali ya, opsi-opsi konversi itu boleh mulai dari bilangan biner atau bits ya, biner mau kita konversi menjadi bilangan bilangan heksadesimal juga boleh ya. Kemudian konversi-konversi itu bahasa juga boleh ya, konversi misalkan image ya ke dalam bentuk kode ASCII juga boleh ya. Jadi konversi-konversi ini coba mau saya familiarkan kepada Anda ya, bahwa informasi dalam komputer itu bisa kita nyatakan atau representasikan dalam banyak hal ya. Nah, representasi-representasi ini saudara-saudara itu kan sejalan dengan yang namanya itu ilmu kita ya kan di dalam komunikasi data ya kan, bahwa informasi di dalam itu cara kerja komputer kan bisa dinyatakan dalam ya kan berbagai macam ya, mulai dari physical layer gitu kan sampai ke application layer ya. Dari physical layer sampai application layer ini pada intinya adalah informasi atau data ya, yang itu bentuknya kan menyesuaikan dengan cara kerja komputer yang ada di situ ya. Nah, artinya apa ya kan? Artinya representasi daripada sinyal bit 0 dan 1 itu ya kan, yang mengalir dalam jaringan fisik ya kan, itu ternyata bisa direpresentasikan bermacam-macam oleh komputer ya. Mulai daripada heksadesimal gitu ya. Intinya sama, tetap itu sinyal 0 dan 1. Tapi direpresentasikan dengan cara yang berbeda-beda di setiap layer OSI tadi itu ya. Nah, coba nanti kita simulasikan itu, saudara-saudara, dengan bantuan itu Google Colab ini ya. Nah, sulit kira-kira saudara untuk tugas UTS seperti ini? Halo? Kalau dari saya aman, Pak. Tahu Ya, deh kalau yang lain nih. ya, ya. Saya coba yang sebisa mungkin Anda lakukan ya. Karena anak S1 itu harus mencoba penerapannya ya. Mencoba penerapannya dari tool yang sudah ada. Nanti yang lebih sulit lagi adalah kita mendesain kanal informasi. Yang kanal informasi ini merupakan mathematical model ya, model matematis yang nanti harus memang dinyatakan dalam pemrograman. Sehingga nanti kalau informasi itu kita kirimkan dalam kanal informasi itu ya, ada yang namanya gangguan atau noise ya. Bisa apa itu, bisa white noise atau Gaussian noise ya. Itu supaya nanti saya kenalkan ya. Sehingga itulah menjawab kenapa kalau dalam jaringan itu ya ada yang namanya paket yang error ya, ada bit yang error ya, ada betul transmisi data yang mengalami kesalahan ya. Nah, memang semua cara kerja jaringan atau juga cara kerja komunikasi data ya itu memang memastikan pasti ada yang namanya kesalahan ya. Yang kesalahan-kesalahan itu kan berusaha kita minimalkan ya, kesalahan itu nggak akan mungkin dihilangkan ya, karena harus kita perkecil ya, kita minimalkan ya, karena memang perilaku ya, informasi yang dikirimkan dalam satu kanal informasi pasti yang ada yang namanya gangguan ya. Gangguannya kenapa Pak Ucu? Ya memang itu ini adalah itu hal yang alamiah ya. Kanal informasi itu memang berperilaku seperti itu ya. Dia ada yang namanya white noise, Gaussian noise ya. Yang itu juga tergantung daripada platform jaringan yang digunakan. Ya, apalagi wireless. Wireless itu gangguan semuanya ya, dari apa itu, dari router ya sampai ke user ya, mobile user itu gangguan semuanya ya, gangguan semua yang itu fluktuatif ya kan. Fluktuatif yang tidak akan pernah berhenti seperti itu ya. Sehingga performansi jaringan itu memang naik turun ya, naik turun dalam batas yang terkendali seperti itu, saudara-saudara ya.
Nah, disinilah saudara-saudara teori informasi itu bekerja, ya. Teori informasi itu bekerja menunjukkan kepada kita ya bahwa di dalam kita nanti mendesain implementasi itu informasi itu kita transmit dalam jaringan ya, banyak hal yang harus kita antisipasi dan siapkan ya, agar performansi jaringan itu bisa kita jaga berada dalam performansi yang standar seperti itu. Oke, saudara, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, maka selanjutnya adalah nanti UTS-nya saya berikan Anda waktu 2 minggu, ya. Anda simulasi, Anda jelaskan di dalam channel YouTube Anda masing-masing. Jawabannya cukup link video saja, ya. Link video yang menjelaskan simulasi menggunakan Google Colab. Setuju, saudara ya? Jadi Anda tidak perlu lagi ngupload PPT, PDF, nggak perlu ya. Cukup link videonya saja, ya, yang itu menjelaskan tentang hasil pengerjaan Anda, ya. Cukup saudara 10 menit ya. Jangan terlalu lama-lama ya. Supaya ngoreksinya nggak terlalu saya itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu panjang ya. Saya ngoreksi video Anda. Setuju saudara? Halo? Setuju, Pak. Oke. Oke, saudara-saudara, silakan dicoba ya. Bentuk Anda menggunakan Google Colabs ya, atau juga C++ online. Kalau C++ ini banyak sekali ya, banyak sekali ya. Anda juga saya berikan kebebasan itu menggunakan ya, bisa menggunakan Google Colab atau C++ ya, bebas ya. Yang penting adalah bisa kita gunakan untuk simulasi, decoding dan itu encoding ya. Oke, saudara-saudara, itu silakan disiapkan. Soalnya nanti insya Allah saya unggah di hari Selasa atau hari Rabu ya. Begitu saudara-saudara ya, atau juga hari Senin ya. Saya coba desain soalnya yang kira-kira itu moderate ya. Bisa Anda kerjakan semuanya ya. Oke, terima kasih atas waktu Anda. Ya, sampai ketemu di UTS ya. Dan selamat berakhir pekan untuk kita semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ya. Ya.